وافيد الأبدان وشفائها وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. اللهم ارزقنا رزقا حلالا واسعا لزيارة مكة والمدينة وكثر جماعتنا في عمرتنا وحجنا يا الله برحمتك يا أرحم الراحمين. Jemaah PT Raudhah Maktab Indonesia Berkah yang semoga diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan rezeki yang lancar, kesehatan jasmani maupun rohani kepada kita semua, amin Allahumma amin. Jemaah yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kali ini pagi ini kita akan city tour, yaitu ziarah di beberapa destinasi tempat di Madinah, yaitu ada Masjid Quba. Yang pertama, fadilah dari Masjid Quba, barang siapa yang berwudu dari hotel lalu kemudian dia nanti sampai di Masjid Quba wudunya tidak batal, dan dia nanti ketika posisi di Masjid Quba dia melakukan sholat 2 rakaat, yaitu sholat tahiyatul masjid, sholat 2 rakaat, sholat tahiyatul masjid, maka dia akan mendapatkan pahala sebagaimana orang yang umroh, mendapatkan pahala umroh walaupun posisi dia tidak tawaf dan sa'i, tidak ikhram, seperti itu. Bapak-bapak, ibu-ibu di sini masih menjaga wudu, ya? Semuanya masih menjaga wudu. Kalau ada yang tidak menjaga wudu, gini. Kalau ada yang wudunya batal, silakan angkat tangan biar kita bantu untuk wudu pakai semprotan. Ada yang wudunya batal? Ada yang bawa semprotan? Semprotan, yang bawa semprotan silakan dipinjamkan ke kami. Sebentar Pak, jangan dimulai dulu Pak. Sebentar, tunggu di sini dulu Pak. Soalnya ini ada yang nggak menjaga wudu, gitu. Air. Ini lagi diisi wudu. Ini dibuat bergantian siapa? Cara pemakaiannya wudu, panjenengan sedoyo sudah tahu, nggih. Siapa yang belum wudu? Dari depan dulu, angkat tangan. Aku. Jenengan nggih, monggo gantian nggih. Monggo. 1 kali semprot saja. Yang pertama niat wudu, yang kedua tangan, wajah, terus tangan sampai ini siku-siku. Ini ada lagi yang belum wudu, siapa? Ah, oke. Depan dulu nggih. Diambil wajibnya saja 1 kali saja. Yaitu rukunnya yang pertama adalah tangan, terus kemudian wajah, terus kemudian tangan sampai siku, rambut, lalu kemudian kaki. Itu aja. Telinga tidak usah. 1 kali saja kita sudah dianggap sah melaksanakan wudu. Tangan sampai siku, Bu. Sampai siku. Oke. Sampai siku. Oke, semprot aja. Oke. Semprot aja langsung. Ada lagi yang masih punya semprotan, biar kita bantu untuk melaksanakan wudunya sebelum awet di Masjid Quba. Ada lagi yang punya semprotan? Nggih, semprotan pinjam nggih Bu nggih. Ini siapa lagi yang belum wudu? Nggih, silakan langsung wudu. Nggih. Karena apa? Di sini harus wudu dulu sebelum masuk di Masjid Quba. Nggih. Monggo yang belum wudu silakan menyempurnakan wudu terlebih dahulu. Nanti setelah selesai wudu semua, nanti saya jelaskan tentang fadilah-fadilahnya. Semprotan-semprotannya nanti dikumpulkan di saya biar tak berikan sama orang yang punya. Siapa lagi yang belum wudu? Sinten malih sing belum wudu? Sampun sedoyo sing mun wudu sampun nggih. Ini punya siapa nih? Punya iki. Sing kecil. Ungu. Yang besar. Yang ungu. Sinten malih yang masih membawa semprotan? Sudah tidak ada nggih. Ada yang semprotannya belum dikembalikan? Sudah semua nggih. Nah, ini saya jelaskan tentang fadilah-fadilah, di mana ada hadis Rasulullah SAW yang berbunyi tentang menjaga wudu di Masjid Quba. Man tatahhara fi baitihi thumma ata Masjid Quba fa shalla fihi salatan kana lahu ka ajri umratin.
Man tatahhara, barang siapa yang berwudu fi baitihi, di dalam rumahnya atau di dalam tempat tinggalnya atau di dalam hotelnya, tsumma ata masjida, lalu kemudian mendatangi masjid. Yang dimaksud adalah Masjid Quba'in, Masjid Quba. Fa shalla fihi, lalu kemudian ia sholat fihi, di dalamnya Masjid Quba, sholatan, yaitu berupa sholat tahiyatul masjid atau sholat li hurmatil wudu. Ada yang namanya sholat untuk menghormati wudu, ada sholat yang namanya untuk menghormati masjid, li hurmatil masjid. Karena lahu, maka ada lahu baginya seorang ka ajri umratin, sebagaimana mendapatkan pahala umrah. Nah, ini dari Sahal bin Hunayf radhiyallahu an, ia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda. Itu dari Sahal bin Hunayf yang mendapatkan kabar dari Rasulullah SAW. Terjemahnya adalah siapa yang bersuci di rumahnya, lalu ia mendatangi Masjid Quba, lantas ia melaksanakan sholat di dalamnya, maka pahalanya seperti pahala umrah. Hadis riwayat Ibnu Majah nomor 1412, An-Nasai nomor 700, Al-Hafiz Abu Thahir mengatakan bahwa hadis ini adalah hadis hasan. Apa itu hadis hasan? Hadis hasan adalah urutan dari hadis. Yang pertama adalah hadis sahih lidzati, ya. Yang pertama adalah hadis sahih lidzati, terus sahih li ghairi, hasan lidzati, baru hasan li ghairi. Itu urutan-urutan hadis ya. Sambil duduk aja gitu. Bahaya. Jadi seperti itu. Dimana kita ketika ada hadis hasan yang mengatakan seperti itu, maka hadis itu bisa buat rujukan atau panutan bagi kita semua. Berikut ini adalah sejarah di mana Masjid Quba. Ada yang tahu tentang sejarah Masjid Quba? Di dalam Al-Quran surah At-Taubah ayat 108 disebutkan bahwa la takum fihi abada la masjidun ussisa 'ala at-taqwa min awwal yawmin ahaqqu an taquma fihi rijalun yuhibbuna an yatatahharu wallahu yuhibbul muttaqin. Allah, la takum, janganlah melaksanakan fihi, di dalamnya, abadan, selama-lamanya. La masjidun, pastilah masjid, usisa, didirikan, ala taqwa, atas takwaan, min awal, dari min awal yaum, dari permulaan hari, ahakun, itu lebih berhak, antakuma, untuk melaksanakan fihi, di dalamnya masjid, fihi rijal, di dalamnya masjid fihi rijal, ada rijalun, itu dari kata rojulun, rijal jamak dari rojul. Nah, kalau rojul itu satu laki-laki, kalau rijalun itu jamak dari laki-laki. Yuhibbuna, mencintai siapa rijal, ayyatatahharuna, untuk bersuci, wallahu, adapun Allah, yuhibbu, itu menyukai siapa Allah, mencintai siapa Allah, al-mutahhirin, kepada orang-orang yang suka bersuci, suka menjaga wudu. Nah, itu. Kalau terjemahnya secara global, janganlah engkau melaksanakan sholat dalam masjid itu selama-lamanya. Sungguh masjid yang didirikan atas dasar takwa sejak hari pertama adalah lebih pantas engkau melaksanakan sholat di dalamnya, dan di dalamnya ada orang-orang yang ingin membersihkan diri. Allah menyukai orang-orang yang bersih, atau orang-orang menyukai orang yang wudu. Terus kemudian sejarah dulu Masjid Quba itu adalah masjid yang didirikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi dulu Masjid Quba itu adalah masjid yang pertama kali didirikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Monggo kita di Madinah, di tempat makbarah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad.
Kita bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayka ya Nabi Allah. Assalamu alayka ya Nabi Allah. Assalamu alayka ya khatamal anbiya Assalamu alayka ya khatamul anbiya wal mursalin. wal mursalin. Assalamu alayka ya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Assalamu alayka ya Sayyidina. Assalamu alayka ya Sayyidina Assalamu alayka ya Sayyidina Umar ibn al-Khattab Umar bin Khattab radhiyallahu an. radhiyallahu anhu. Assalamu alayka Assalamu alayka ya Sayyidina ya Sayyidina Utsman bin Affan Utsman bin Affan radhiyallahu an. radhiyallahu anhu. Assalamu alayka Assalamu alayka ya Ali ibn Abi Talib ya Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah. Ishfa' lana ya Rasulullah. Assalamu ya Rasulullah. Ishfa' lana ya Syafi' Allah. Isfa'lana ya Rasulullah. Ishfa' lana ya Rasulullah. Isfa'lana ya Rasulullah. Ishfa' lana ya Sayyidina. Isfa'lana ya Sayyidina. Semoga kita semua diberikan syafaat dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Monggo sareng-sareng selawatan kita. Assalamu alayka zainal anbiya'i. Assalamu alayka. Assalamu alayka zainal anbiya'i. Assalamu alayk. Silakan. Sudah sampai? Iya. Ini di depan kita adalah Masjid Quba dan alhamdulillah kita sudah sampai. Jalannya hati-hati ya. Jangan terburu-buru. Telepon saya kalau udah ngumpul di sini. Nanti bisnya diingat-ingat karena sudah saya fotokan bisnya tadi di grup, jadi dilihat lagi jangan sampai salah bis nih. Diingat-ingat aja nanti wajah supirnya. Nah, kalau wajahnya kayak ini, nah, berarti bisnya kayak ini. Itu aja, ge. Yuk, monggo kalem-kalem, ge. Pelan-pelan, pelan-pelan. Ada nomor saya kan? Belum ada.